Penyakit pada gangguan neurologis meliputi kondisi yang menyerang otak, saraf tulang belakang, dan saraf perifer. Penyakit-penyakit ini berkontribusi besar pada beban penyakit global, menimbulkan disabilitas, dan memerlukan pendekatan diagnostik serta rehabilitasi jangka panjang. Stroke, iskemik, dan hemoragik adalah gangguan aliran darah otak dan kerusakan jaringan. Iskemik berupa sumbatan dan hemoragik berupa perdarahan. Iskemik yaitu kekurangan energi dan kerusakan neuron. Hemoragik yaitu kompresi dan toksisitas darah. Gejala khas, muncul tiba-tiba, kelemahan separuh tubuh, bicara sulit, gangguan penglihatan atau keseimbangan. Untuk mendiagnosisnya, bisa dilakukan CORT atau MRE kepala untuk membedakan iskemik vs hemoragik. Untuk penata laksanaannya, iskemik bisa melakukan tepia trombolisis, trombektomi, hemoragik kontrol tekanan darah, dan bedah bila perlu. Pencegahan bisa dilakukan dengan kontrol hipertensi, diabetes, kolesterol, serta berhenti merokok, dan terapi antikoagulan bila ada fibrilasi atrium. Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif progresif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, memori, dan perilaku sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, menjadi penyebab utama demensia pada lansia. Terjadi penumpukan protein amyloid membentuk plak atau membentuk neurofibrillary tangles. Hal ini menyebabkan kerusakan sinaps, kehilangan neuron, terutama pada sistem kolinergik, sehingga fungsi otak menurun. Prevalensi meningkat seiring bertambahnya usia populasi. Paling banyak terjadi pada usia 65 tahun, dengan risiko lebih tinggi pada perempuan. Gejala klinis utama, gangguan memori jangka pendek atau kita bisa sebut mudah lupa, kesulitan berbahasa atau afasia, disorientasi waktu dan tempat, perubahan perilaku dan emosi contohnya mudah marah dan apatis. Untuk kasus pada tahap lanjut adalah ketergantungan penuh pada caregiver. Untuk mendiagnosisnya kita perlu adanya pertama, pemeriksaan klinis dan wawancara riwayat. Kedua, tes kognitif standar. MMSE Mini Mental State Examination, maupun Montreal Cognitive Assessment. Pencegahan, kontrol faktor risiko vaskular hipertensi, diabetes, dan kolesterol, pola hidup sehat, olahraga teratur, diet seimbang, tidur cukup, aktivitas otak dan sosial, membaca, belajar hal baru, berinteraksi. Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif yang merusak neuron dopaminergik di substantia nigra. Gejala motorik khas disebabkan karena kehilangan dopamin tambah penumpukan sinutlein Lewy bodies, gangguan sirkuit basal ganglia. Gejala klinis diantaranya: pertama, motorik, bradykinesia, rigiditas, tremor istirahat, gangguan postur atau gait. Kedua, non-motorik, gangguan tidur, depresi, konstipasi, disfungsi otonom. Kita bisa mendiagnosisnya dengan cara klinik gejala motorik, respons terhadap levodopa, pencitraan otak mendukung bila perlu. Multiple sclerosis adalah penyakit autoimun inflamasi demyelinisasi yang mengenai sistem saraf pusat otak dan medula spinalis dengan pola relapse remitted atau progresif. Bisa terjadi karena adanya respon imun terhadap myelin sel tinggi, B, makrofag dan plak demyelinasi, gangguan konduksi saraf. Lebih sering pada populasi usia produktif 20-40 tahun. Variasi geografis lebih tinggi di lintang menengah tinggi. Gejala klinisnya adalah adanya gejala sensorik, seperti kelemahan, gangguan penglihatan neuritis optik, ataksia, dan kelelahan berat. Kita bisa mendiagnosisnya dengan cara klinik tambah Gere menunjukkan lesi putih mater, kriteria McDonald, integrasi klinis dan MRI. Pemeriksaan CSF oligotonal bands membantu. Epilepsi adalah kondisi kronis otak, ditandai oleh predisposisi untuk mengalami kejang berulang. Disebabkan karena aktivitas listrik sinaptik berlebihan dan sindrom di cerebral cortex karena berbagai penyebab lesi struktural, genetik, metabolik, infeksi. Sekitar 50 juta orang di dunia, 80% berada di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang terkena epilepsi. Gejala klinisnya adalah
kejang vokal atau umum, kehilangan kesadaran, gerakan berulang, bisa disertai ura, pasca iktal kebingungan. Cara mendiagnosisnya dengan IG, MRI otak, penilaian penyebab metabolik, infeksi, tumor, penata laksanaan, antiepileptik valproat, carbamazepin, levetiracetam, dan lain-lain. Ditujukan untuk mengontrol kejang. Obat dipilih sesuai tipe kejang dan profil pasien. Resesi bedah atau stimulasi saraf VNS, DBS pada kasus tertentu untuk epilepsi refraktor. Edukasi keselamatan dan manajemen kejang penting. Neuropati perifer adalah gangguan fungsi saraf perifer atau sensorik, motorik, dan otonom biasanya akibat diabetes. Patofisiologinya adalah hiperglikemia kronis stres oksidatif, disfungsi mikrovaskular, gangguan metabolik pada akar atau akson saraf degenerasi distal length dependent. DPN sangat umum pada pasien diabetes, menjadi penyebab utama ulkus kaki dan amputasi. Prevalensi global signifikan dan meningkat seiring peningkatan jumlah pasien diabetes. Gejala klinisnya adalah kesemutan, nyeri terbakar di kaki, hilangnya sensasi sentuhan atau vibrasi, risiko jatuh dan ulkus kaki. Bisa didiagnosis melalui klinik monofilament 10 gram, tuning fork, YMY atau INSIS jika perlu. Penata laksanaannya melalui kontrol gula darah ketat, contohnya analgesik neuropatik duloxetin, pregabalin, gabapentin, perawatan luka, dan edukasi kaki. Penelitian terapi regeneratif atau obat baru sedang berkembang. Pendekatan umum untuk pelayanan. Pertama, deteksi dini dan rujukan cepat untuk kondisi akut MIS, stroke. Kedua, pendekatan multidisipliner. Neurolog, rehabilitasi medik, psikolog atau psikiater, pekerja sosial, perawat. Ketiga, pencegahan primer gaya hidup sehat, kontrol faktor risiko dan sekunder rehabilitasi atau terapi pencegah kambuh. Keempat, edukasi pasien dan caregiver untuk meningkatkan adherence dan kualitas hidup.